Never let them get inside your head. Drama Sachsenring, Marc Marquez kalah di detik akhir, aksi towing di Gian Antonio picu kekecewaan Ducati. Marc tampil luar biasa, tapi, curang yang sah, merenggut posisi puncak darinya. Sachsenring, Jerman, apa jadinya ketika kerja keras 1 jam dibungkam hanya dalam hitungan detik terakhir? Itulah yang terjadi pada Marc Marquez di sesi latihan bebas MotoGP Jerman 2025. Ketika semua orang sudah nyaris yakin bahwa Marquez akan menutup sesi sebagai pembalap tercepat, datang satu kejutan, Fabio Di Gian Antonio menyusul lewat aksi towing yang menimbulkan sorotan besar. Sesi praktis MotoGP dengan atmosfer yang penuh energi. Trek yang mulai menghangat memberi peluang besar bagi para pembalap untuk menekan performa maksimal sejak awal. Marc Marquez memulai sesi dengan mental baja. Tak butuh lama, ia langsung mencatatkan waktu 1 menit 20,334 detik dan duduk di puncak klasemen sementara. Tak mau tinggal diam, Fabio Di Gian Antonio sempat merespons catatan waktu tersebut, namun Marquez, dengan penuh keyakinan dan keahlian teknis, kembali merespons lebih tajam. Torehan waktunya membaik menjadi 1 menit 19,812 detik, menjadikannya sebagai satu-satunya pembalap yang konsisten mengisi posisi teratas selama hampir 40 menit penuh. Selama periode itu, Marquez tak hanya cepat. Ia terlihat tenang, terkontrol, dan paham betul bagaimana memanfaatkan karakter lintasan Sachsenring. Bahkan saat sempat keluar melebar di tikungan 10, ia tetap mampu menjaga ritme tanpa kehilangan arah. Ia kembali ke pit sejenak, mengatur strategi, dan kembali turun dengan semangat yang masih menyala. Namun, semua berubah dalam 5 menit terakhir. Ketegangan meningkat. Satu persatu pembalap mencoba serangan waktu terakhir. Fabio Quartararo sempat membuat kejutan dengan naik ke posisi 2. Tapi perhatian semua orang tertuju pada satu manuver. Fabio Di Gian Antonio memanfaatkan towing di belakang pembalap lain. Dengan cermat, Di Gian Antonio membuntuti lawan di depan untuk meminimalkan hambatan angin dan melesat. Hasilnya, catatan waktu luar biasa 1 menit 19,071 detik, mengukir rekor sesi dan secara dramatis menggeser Marquez dari puncak. Momen itu membuat suasana padek Ducati membeku. Marc yang semula diyakini akan menutup sesi sebagai yang tercepat, justru harus turun posisi kedua karena taktik licin dari rivalnya. Meskipun secara regulasi, sah-sah saja. Dari dalam garasi Ducati Lenovo, ekspresi kecewa tak bisa disembunyikan. Meski tak ada kata-kata keras, tetapi aura frustasi terpancar jelas. Bagi mereka, Marquez telah mengerahkan segalanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa bayangan siapapun. Ketika akhirnya kalah oleh taktik towing, itu terasa menyakitkan, bahkan jika itu legal. Kita tidak bisa protes ke race direction. Ini bagian dari permainan, ujar seorang teknisi Ducati dengan wajah datar. Tapi tidak bisa dipungkiri, rasanya seperti dicuri di tikungan terakhir. Marc sendiri menanggapi dengan tenang. Ia tampak menerima situasi dengan profesional, tapi tak sedikit penggemar yang menilai bahwa ini seperti bentuk curang yang diperbolehkan. Banyak yang menyayangkan bahwa upaya tulus dan murni dari seorang juara harus terkalahkan karena strategi angin semata. Sementara itu, Fabio Di Gian Antonio dan tim VR46 tentu bergembira. Mereka memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan itu membuahkan hasil manis. Mereka berhasil mencuri perhatian dunia, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga kecerdikan membaca celah. Namun yang jelas, ini bukan akhir bagi Marc Marquez. Jika selama 1 jam penuh ia mampu mempertahankan dominasinya, maka di hari balapan nanti, ia berpotensi membalas dengan cara yang jauh lebih elegan, menang dengan usaha sendiri, tanpa bayangan siapapun di depannya. Sachsenring belum selesai berbicara. Sirkuit ini masih menyimpan panggung besar untuk pembalasan. Marc Marquez menggila di latihan bebas MotoGP seri Jerman, bos Ducati tak habis pikir. Sachsenring kembali menjadi panggung kegilaan Marc Marquez. Sachsenring, Jerman, aroma kebangkitan dan amarah seolah bercampur di lintasan sirkuit Sachsenring saat sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Jerman digelar. Dalam suhu trek yang terbilang ideal, Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya, mengguncang pedok Ducati dan menyulut rasa takjub sekaligus heran dari para petinggi tim pabrikan asal Italia itu. Langit Sachsenring pagi itu tampak cerah berawan. Temperatur permukaan lintasan menyentuh angka 25 derajat Celcius, kondisi nyaris sempurna untuk melesat. Dalam 5 menit pertama sesi, Pedro Acosta sempat mencuri perhatian. Pembalap muda bertalenta asal Spanyol itu terlihat nyaman di atas motornya dan mencetak waktu tercepat sementara.
Namun, euforia itu hanya bertahan sekejap. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, datang seperti badai, membungkam suasana dengan torehan waktu fantastis, 1 menit 20,749 detik. Tak butuh waktu lama bagi Marc untuk menunjukkan bahwa ia belum kehilangan magisnya. Dalam 10 menit pertama, ia langsung memperbaharui catatannya menjadi 1 menit 20,372 detik. Sebuah penampilan brutal, presisi, dan menyala. Lebih mencengangkan lagi, Marquez melakukannya menggunakan versi terbaru dari homologasi aerodinamika Ducati Desmos edisi GP25. Paket aerodinamis yang disebut-sebut masih dalam tahap penyempurnaan itu, justru tampak seperti senjata mematikan di tangan Marquez. Efektivitas perangkat baru itu belum banyak dipahami tim-tim rival. Namun di tangan Marquez, GP25 tampil seolah sempurna dan tak tersentuh. Di garasi Ducati, ekspresi penuh tanya membayangi wajah para insinyur dan petinggi tim. Bos Ducati yang enggan disebut namanya hanya mampu menggelengkan kepala, seolah tak habis pikir dengan bagaimana Marquez bisa menjinakkan motor GP25 yang notabene dikenal sulit dikendalikan oleh pembalap lainnya. Bahkan oleh Francesco Bagnaia sekalipun. Kami tahu Marc cepat. Tapi hari ini, dia seperti bukan manusia, ujar salah satu staf teknis Ducati dengan nada heran. Di sisi lain, pembalap-pembalap lain tanpa frustrasi mencoba mengejar waktu Marquez. Beberapa dari mereka bahkan terlihat kehilangan ritme, berulang kali melakukan kesalahan kecil di sektor-sektor teknis Sachsenring yang terkenal sempit dan berkelok. Para komentator pun tak luput mencatat, ini bukan sekadar latihan bebas biasa. Ini adalah pernyataan keras dari Marc Marquez bahwa Sachsenring masih miliknya. Sachsenring memang dikenal sebagai kandang Marquez. Sejak debut di MotoGP, sirkuit ini menjadi tempat yang hampir selalu bersahabat baginya. Namun musim 2025 membawa tantangan berbeda. Perubahan besar pada regulasi aerodinamika, gaya balap yang makin berubah ke arah kontrol elektronik dan strategi ban, serta tekanan internal dari pabrikan Ducati sendiri, semuanya membentuk beban tersendiri. Tapi justru di tengah tekanan itulah Marquez bangkit, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Bahwa usia, cedera, atau kritik tak cukup kuat untuk menjatuhkannya. Ia tidak hanya mengemudi, ia menari di atas lintasan. Di akhir sesi, hasil waktu Marc tak mampu diimbangi oleh siapapun. Bahkan ketika Acosta mencoba peruntungan terakhirnya dengan kompon ban lunak, gaps waktu tetap terpaut signifikan. Kru pit Marquez pun terlihat bersorak kecil, dengan senyum penuh kepuasan. Bukan karena kemenangan, tetapi karena mereka tahu, sang legenda masih menyala. MotoGP seri Jerman baru memasuki babak awal. Masih ada FP2, kualifikasi, dan tentu saja 2 race yang akan menentukan segalanya. Tapi satu hal sudah jelas, Marc Marquez telah membuka lembaran Sachsenring 2025 dengan cara yang brutal, emosional, dan luar biasa. Dan mungkin, hanya dia yang tahu sejauh mana batasnya. Andrea Dovizioso heran, kombinasi Marc Marquez dan Ducati GP25 terlalu mematikan untuk dikejar. Musim MotoGP 2025 masih terus memanas, namun satu nama terus menjulang di atas semua, Marc Marquez. Performa luar biasa dari sang juara dunia 8 kali itu kembali menjadi perbincangan hangat, kali ini datang dari mulut Andrea Dovizioso, mantan pembalap papan atas dan ikon MotoGP yang pernah menjadi rival sengit Marquez di masa lalu. Dalam pandangannya, Dovizioso tak bisa menyembunyikan kekaguman dan keheranannya terhadap kerjasama mematikan antara Marc Marquez dan motor Ducati Desmos edisi GP25. Ia menyebut, ini adalah kombinasi yang benar-benar sulit dikalahkan saat ini di MotoGP. Bahkan Dovi secara jujur mengakui bahwa ia belum pernah melihat perpaduan kemampuan pembalap dan motor sehebat ini dalam beberapa tahun terakhir. Marc adalah pejuang sejati. Tapi yang membuatnya benar-benar tak terhentikan adalah karena sekarang dia punya senjata terbaik, Ducati Desmos edisi GP25, ujar Dovizioso penuh kekaguman. Statistik pun membuktikan betapa ganasnya performa Marc Marquez musim ini. Dari 10 seri yang sudah digelar sepanjang MotoGP 2025, ia telah 6 kali menyapu bersih kemenangan di sprint race dan main race, sebuah pencapaian luar biasa yang sulit ditandingi, bahkan oleh para juara dunia lainnya. Sapu bersih pertama Marquez hadir di seri pembuka di Qatar. Ia langsung menandai awal musimnya dengan dominasi penuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan kemenangan double di 2 seri selanjutnya. Sebenarnya, Marquez nyaris mencetak sapu bersih keempat di MotoGP Amerika Serikat. Namun sebuah kesalahan kecil saat memimpin balapan membuatnya kehilangan kemenangan di full race.
Setelah itu, sempat muncul pertanyaan, apakah dominasi Marquez mulai runtuh? Sebab, pada 3 seri berikutnya di Spanyol, Prancis, dan Inggris, Marquez memang gagal naik podium tertinggi di balapan utama meski tetap kompetitif di sprint. Namun, bukannya melemah, justru kebangkitan Marquez terjadi dengan cara yang mengejutkan. 3 seri terakhir di Aragon, Mugello, dan Assen menjadi bukti bahwa sang alien benar-benar belum habis. Ia kembali menyapu bersih semuanya, mengumpulkan total 37 poin per seri, dan tampil begitu solid baik di bawah tekanan lawan maupun kondisi fisiknya sendiri yang belum 100% akibat insiden crash. Kita sedang menyaksikan seorang pembalap legendaris yang masih haus kemenangan, ujar Dovizioso. Yang dia lakukan di Mugello dan Assen benar-benar menggambarkan kekuatan mentalnya. Dengan total 6 kemenangan main race dan 9 kemenangan sprint, Marc Marquez kini kokoh memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan selisih 68 poin dari rival terdekatnya. Dan kini, hanya 2 seri tersisa sebelum musim memasuki paruh kedua, Jerman dan Republik Ceko. Banyak yang menilai, jika tidak ada perubahan signifikan dari tim-tim rival seperti KTM, Yamaha, dan bahkan sesama pengguna Ducati, gelar juara dunia MotoGP 2025 seolah sudah dalam genggaman Marc Marquez. Tidak hanya karena performanya yang menawan, tetapi karena ia mampu menghadirkan sesuatu yang tak dimiliki rider lain, konsistensi dan kecerdasan balap dalam setiap momen krusial. Bagi Dovizioso, tak ada kata lain yang tepat untuk menggambarkan Marquez selain satu, mengagumkan. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena keuletannya bangkit dari cedera, konsistensinya dalam mengeksekusi strategi, serta keberaniannya melampaui batas. Kini, mata seluruh dunia akan tertuju pada MotoGP Jerman yang akan digelar akhir pekan ini. Akankah Marquez kembali mencetak sapu bersih ketujuhnya musim ini? Atau akan ada kejutan lain dari para pembalap rival yang ingin menghentikan dominasinya? Yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan satu hal kepada dunia, bahwa semangat juara sejati tak bisa dibendung oleh cedera, tekanan, atau waktu. Jorge Martin kembali ke trek usai cedera parah, sinyal bahaya untuk Marc Marquez. Setelah absen cukup panjang karena cedera parah, Jorge Martin akhirnya kembali menjejakkan kakinya di lintasan balap, menyedot perhatian banyak pihak di dunia MotoGP. Juara dunia MotoGP 2024 itu terlihat menunggangi Aprilia RS-V4 dalam sesi latihan pribadi yang digelar di sirkuit de Barcelona Catalunya pada Kamis kemarin. Latihan ini bukan sekadar uji coba fisik atau teknik, tetapi lebih kepada simbol penting, Martin kembali. Dan dengan kembalinya sang juara bertahan ke lintasan, banyak yang bertanya, apakah ini sinyal ancaman serius bagi dominasi Marc Marquez musim ini? Martin tak menyembunyikan kegembiraannya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menuliskan, "Sudah mulai. Sangat senang dengan sensasi pertama, masih ada pekerjaan dan sedikit rasa tidak nyaman di beberapa bagian tubuh. Kami bekerja keras untuk kembali secepat mungkin. Terima kasih banyak kepada Circuit de Cancat karena telah mengizinkan saya menyiapkan pangkuan saya." Unggahan itu langsung menyulut harapan para pendukungnya, sekaligus memberi alarm untuk para pesaingnya. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin mengalami cedera hebat di GP Qatar pada April lalu, usai mengalami insiden mengerikan saat terjatuh dan tertabrak oleh Fabio Di Giannantonio. Ia menderita retak pada 11 tulang rusuk dan cedera ringan pada paru-paru. Itu bukan satu-satunya cobaan. Sebelumnya, ia juga mengalami 2 kecelakaan saat pramusim, di Sepang dan dalam sesi latihan Supermoto, yang membuatnya mengalami cedera pada pergelangan tangan dan kaki. Absennya Martin menjadi pukulan telak bagi Aprilia Racing dan juga persaingan perebutan gelar. Sementara Marc Marquez melesat jauh di puncak klasemen dengan 307 poin, disusul Alex Marquez dengan 239 poin, Jorge Martin hingga kini belum mencetak 1 poin pun di musim 2025. Namun, banyak yang percaya, jika fisiknya kembali fit, Martin punya kualitas untuk langsung kembali bersaing di barisan terdepan. Dokter MotoGP, Dr. Angel Charte, menyebut kondisi Martin membaik dengan signifikan, meskipun belum sepenuhnya pulih. Perkembangannya sangat positif. Namun, dibutuhkan 2 minggu lagi untuk pemulihan total, ujar Charte. Dengan kondisi ini, Martin dipastikan absen dalam GP Jerman di Sachsenring pekan depan. Target realistisnya adalah comeback di GP Ceko di Brno, yang akan digelar pada 18-20 Juli, menjadi seri penutup sebelum jeda musim panas. Bagi Martin dan Aprilia, balapan ini menjadi momentum penting untuk kembali ke jalur persaingan. Kembalinya Martin membawa nuansa emosional tersendiri. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang punya semangat juang luar biasa.
Melewati masa pemulihan panjang, rasa sakit, dan keterasingan dari lintasan, kini ia kembali dengan semangat baru, didorong oleh ambisi mempertahankan mahkota juara dunia. Namun, tantangan Martin jelas tak kecil. Selain harus menaklukkan rasa sakit dan trauma, ia harus mengejar ketertinggalan lebih dari 300 poin, mengejar nama besar seperti Marc dan Alex Marquez yang saat ini sedang berada dalam performa terbaik mereka. Meski begitu, dalam dunia MotoGP, segalanya bisa terjadi. Musim masih panjang, dan keajaiban bukan sesuatu yang asing dalam lintasan balap. Jika Jorge Martin benar-benar kembali dalam performa puncaknya di Brno, maka paruh kedua musim ini bisa berubah menjadi panggung pertarungan epik. Akankah Jorge Martin berhasil mengganggu dominasi Marquez bersaudara? Atau justru perjalanan musim ini sudah terlambat untuk sang juara bertahan? Satu hal pasti, sang petarung telah kembali, dan perang belum usai. Let them get inside your head. Carlo pernah kritik kemenangan beruntun Marc Marquez, dominasi membuat MotoGP kehilangan greget. Kemenangan demi kemenangan terus diraih Marc Marquez sepanjang musim MotoGP. Terbaru, pembalap andalan Ducati tersebut tampil luar biasa di sirkuit Assen, Belanda, dengan menyapu bersih sprint race dan main race. Namun, di balik sorotan gemilang dan tepuk tangan publik, muncul suara kritis dari pengamat veteran MotoGP, Carlo Pernat, yang merasa dominasi Marquez justru berdampak buruk bagi dinamika persaingan. Marc Marquez saat ini sedang berada dalam puncak performa. Total 6 kemenangan di main race dan 9 kemenangan di sprint race telah ia kantongi sepanjang musim ini. Di Assen, sirkuit yang bahkan bukan favoritnya, ia tetap menunjukkan keunggulan tak terbantahkan. Dengan torehan 307 poin, ia unggul 68 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, dan makin memperlebar jarak di klasemen. Namun menurut Carlo Pernat, yang juga pernah menjadi manajer dari legenda MotoGP Valentino Rossi, apa yang terjadi bukan hanya tentang performa luar biasa seorang Marquez. Baginya, dominasi seperti ini mulai menghilangkan nilai persaingan di MotoGP. Ia menganggap kemenangan beruntun Marquez sebagai sinyal bahwa kejuaraan musim ini sudah hampir berakhir, bahkan ketika musim belum masuk paruh kedua. Kami tidak lagi melihat pertunjukan yang menggigit. Yang kita lihat adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik dan tim terbaik. Lalu apa yang tersisa? Hanya kemenangan, tegas Pernat dalam wawancaranya. Dia menyebut bahwa keputusan Ducati menggandeng Marc Marquez telah mengubah keseimbangan kejuaraan. Dengan kombinasi kekuatan antara pembalap bertalenta dan motor tercepat, persaingan menjadi berat sebelah. Pernat tidak menyalahkan Marquez secara pribadi, namun ia mengkhawatirkan efek jangka panjangnya pada semangat dan antusiasme penonton. Saya tidak melihat ini sebagai kesalahan Marquez. Ia memang luar biasa. Tapi ketika ia dipasangkan dengan mesin terbaik di grid dan manajemen teknis seperti gigi dalinya, maka hasilnya bisa diprediksi. Dan prediksi itu terbukti di setiap akhir pekan, lanjut Pernat. Carlo Pernat juga mengungkapkan bahwa meskipun Assen biasanya menghadirkan pertarungan dramatis antar pembalap, di musim ini justru terasa monoton karena dominasi Marquez yang tak tertandingi. Hal ini menurutnya akan memengaruhi daya tarik MotoGP sebagai tontonan olahraga. Lebih lanjut, Pernat mengungkapkan keprihatinannya bahwa dalam kondisi ini, para rival seolah tak punya ruang untuk berkompetisi secara setara. Apalagi saat Marc Marquez bukan hanya unggul secara skill, tapi juga fisik, strategi, dan tim pendukung yang solid. Bahkan jika masih tersisa beberapa seri lagi, saya tak akan heran jika gelar juara dunia sudah bisa ditebak sejak sekarang, katanya lirih. Meski penuh dengan nuansa kritik, pernyataan Carlo Pernat sekaligus menjadi pengakuan atas kualitas luar biasa Marc Marquez. Di usia 32 tahun, ia membuktikan bahwa pengalaman, determinasi, dan kerja keras mampu menaklukkan rasa sakit dan tekanan. Bahkan ketika kompetitor terbaiknya mengalami cedera atau performa menurun, Marquez tetap tampil konsisten. Namun tetap saja, poin utama Pernat bukan untuk meremehkan Marquez, melainkan menggugah bahwa MotoGP butuh lebih banyak rival seimbang, agar setiap akhir pekan balapan tak hanya menjadi arena selebrasi satu pihak, tapi juga ajang pertarungan sengit yang tak bisa diprediksi. Marc Marquez memang layak diacungi jempol atas dominasinya, tetapi kini dunia MotoGP dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah keperkasaan satu nama akan terus menghibur, atau justru menciptakan kejenuhan? Kritikan Carlo Pernat adalah sinyal bahwa para rival harus segera bangkit dan mengembalikan aroma persaingan ke tengah lintasan. Don't ever let them get inside your head.